Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun KD dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anak-anak ibu, tentu anak-anak ibu akan dapat dengan cepat menentukan bahwa manusia, kemudian kucing, nyamuk, dan juga pohon mangga termasuk makhluk hidup. Nah, sedangkan seperti kursi, kemudian sepatu, tanah termasuk benda tidak hidup. Akan tetapi, tidak semua benda dapat dengan mudah kita kelompokkan ke dalam makhluk hidup maupun benda tidak hidup. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 ciri-ciri dari makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Nah, hewan dan manusia dapat bergerak dengan bebas dan dapat berpindah tempat. Nah, untuk dapat bergerak bebas dan berpindah tempat, manusia dan hewan memerlukan alat gerak. Misalnya, manusia berlari menggunakan kaki, kemudian ikan bisa berenang menggunakan siripnya, dan burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan. Setiap manusia memerlukan makanan dan air untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, sebagai pertumbuhan, dan juga untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh. Nah, cara dari makhluk hidup untuk memperoleh makanannya masing-masing mempunyai cara-cara tersendiri. Misalnya, pada tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis yang disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan mengambil bahan organik untuk diolah menjadi makanan yang diistilahkan dengan heterotrof. Nah, anak-anak ibu bisa lihat gambar di samping. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai reaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya, seperti rangsangan cahaya, kemudian panas, kemudian sentuhan. Misalnya begini, manusia dan hewan memiliki alat indera untuk peka terhadap rangsangannya, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian tangan peka terhadap sentuhan. Nah, kalau pada tumbuhan, contohnya pada tumbuhan putri malu, apabila disentuh, maka tumbuhan putri malu akan mengatuk. Nah, itulah yang disebut dengan istilahnya iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami dengan mudah. Nah, apabila anak-anak ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan ke WA pribadi ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku.